Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini saya menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion. Buku ini ditulis oleh seorang misionaris Kristen bernama Dr. Robert Murray berkebangsaan Amerika Serikat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini terlebih dahulu, izinkanlah saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2577 Kongjili dengan ucapan Gong Si Pace yang pada kali ini bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi, juga bertepatan dengan tanggal 29 Syakban tahun 1447 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 29 Ruah 1959 Saka. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah serta para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, di dalam bukunya berjudul Islamic Invasion halaman 67 hingga 72, Robert Murray menulis judul Aktif dalam Sejarah versus Pasif dalam Sejarah. Allah dalam Al-Quran secara pribadi tidak pernah masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Dia hanya bertindak selaku agen sejarah. Dia selalu berhubungan dengan dunia melalui kata-katanya. Nabi-nabi dan malaikat-malaikatnya. Dia tidak secara pribadi turun ke dunia untuk berhubungan dengan manusia per manusia. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan Alkitab mengenai inkarnasi ilahi, di mana Tuhan sendiri masuk dalam sejarah kehidupan manusia dan bertindak langsung menyelamatkan manusia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, baiklah tanggapan saya atas pernyataan Robert Murray ini adalah sebagai berikut. Inkarnasi ilahi adalah dalam tanda petik anggapan para Kristiani semacam Dr. Robert Murray yang tidak mengerti apa inkarnasi itu, yang dianggap bahwa Tuhan dengan berinkarnasi pada anaknya terlibat langsung dengan manusia di bumi ini. Namun yang pasti di daerah Palestina, dan hanya selama sekitar 3 tahun saja, yaitu pada
usia sekitar 30 tahun hingga usia 33 tahun. Kemudian ditangkap penguasa, diperiksa, kemudian diadili secara umum, dan kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara dipakukan di tiang kayu palang yang disebut salib. Kemudian mati dan lalu dianggap bangkit hidup lagi, kemudian pergi ke surga, duduk di sebelah kanan Bapaknya, bertahta di surga. Baca dengan teliti Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kini sudah 2000 tahun Yesus Kristus tidak turun-turun ke dunia. Rupa-rupanya Yesus Kristus sudah kerasan menikmati hidup senang di surga. Bagaimana umatnya di bumi yang telah menunggu-nunggu selama 2000 tahun, berganti-ganti generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, yang hingga kini belum pernah Yesus Kristus turun ke dunia ini. Jadi ini adalah jelas dulu Tuhannya para Kristiani ikut aktif dalam sejarah manusia dalam waktu yang sangat singkat, yaitu lebih kurang 3 tahun, dan pada umat manusia yang sangat terbatas, yakni di sekitar Palestina. Itu pun hanya beberapa orang yang percaya dan menjadi muridnya, kira-kira 12 orang. Itu pun yang satu murtad berkhianat, dan yang satu lagi menyangkal, yang satu lagi berkhianat, menjual tuannya, menjual gurunya dengan harga yang sangat murah, yaitu 30 keping uang logam. Jadi di belahan bumi yang lain manusia tidak bisa merasakan keterlibatan Tuhannya para Kristiani itu yang bersepaham dengan Dr. Robert Murray. Dan setelah menyusul bapaknya dan duduk di surga, tentunya sudah tidak ada lagi keterlibatan Tuhannya para Kristiani hingga sekarang ini, dan tentu saja tidak ada lagi tindakan penyelamatan atas manusia yang percaya kepadanya. Bukannya sejarah, saya ulangi lagi, bukannya agen sejarah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Dr. Robert Murray itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyertai manusia di dalam hidupnya dengan secara langsung memberikan petunjuknya
kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih dekat dengan manusia daripada urat nadinya manusia itu sendiri. Terdapat di dalam Quran suci surat 50 ayatnya 16. Dan jika manusia itu berdua, maka Allah yang ketiganya. Jika manusia berempat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kelimanya, dan seterusnya. Terdapat di dalam Quran suci surat 58 ayatnya 7. Sebaliknya, tidak ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, yang menyatakan bahwa hingga sekarang ini Yesus Kristus menyertai manusia. Itu tidak ada. Pernyataan yang tegas begitu tidak ada. Itu hanyalah sangkaan saja, hanyalah angan-angannya saja, hanyalah persepsinya orang-orang Kristen seperti yang telah dinyatakan oleh Dr. Robert Moore itu. Demikianlah tanggapan saya kali ini, dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.